Hai teman-teman Junsun TV. Kali ini aku mau bagiin bagaimana caranya memulai skincare. Aku udah ngelakuin wawancara sama salah satu orang yang spesialis di bidang skincare. Ya, dia mempunyai klinik skincare yang berada di Tasikmalaya, yaitu Soji Skincare. Ya, langsung aja saksiin ya video ini mengenai skincare, biar teman-teman yang mau memulai skincare bisa langsung memulai dan bisa tahu step-step untuk memulai skincare. Oke? Saksikan terus di Junsun TV. Halo. Hai. Boleh perkenalkan diri pertama-tama? Nama saya Paisy Daludia. Saya co-foundernya Soji Skincare dan Skincare for Life. Soji Skincare sendiri udah berapa lama sama Skincare for Life? Kalau Soji Skincare itu startnya bulan November tahun 2019. Kalau Skincare for Life itu udah start sekitar 2,5 tahun yang lalu lah. Nah, kalau misalnya Soji Skincare sendiri dan Skincare for Life tuh lebih nekanin ke skincare kan ya? Nah, perbedaannya apa tuh? Kalau Soji Skincare, saya lebih banyak mengedukasi orang personal, face to face. Dari sisi tentu aja edukasi ketika orang-orang datang ke sini untuk ambil kelas edukasi perawatan wajah maupun mengambil treatment. Kalau Skincare for Life itu lebih kepada edukasi melalui media sosial ya. Jadi kayak satu arah gitu. Saya share di YouTube dan di Instagram. Jadi feedbacknya pun gak secepat ketika saya mengedukasi personal satu persatu gitu. Iya. Nah, aku sebagai orang awam tuh pengen memulai untuk skincare karena kan sekarang nggak lihat cowok, nggak lihat cewek, kita sama-sama membutuhkan skincare. Nah, sebenarnya skincare tuh apa dan tujuan utamanya tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau ini filosofi saya sendiri, kalau skincare itu adalah sebenarnya bicara tentang kebersihan dan kesehatan ya. Jadi kalau kita bersih ya lebih bisa menjaga kesehatan kulit kita. Jadi bukan cuma sekedar yang sekarang muncul di media sosial banyak, yaitu bahwa muka yang tanpa noda atau glowing dan lain-lain. Tapi saya lebih mengarahkan kepada kulit yang sehat. Jadi step-step skincare yang dilakukan maupun produk-produk skincare yang dibeli itu semuanya bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam kulit. Jadi bukan mengarahkan kepada mengubah kulit itu sendiri, karena ada tetap orang-orang yang memang secara genetik kulit dia bukan kulit yang flawless gitu. Jadi kalau saya bilang bisa berdamai dengan diri dia ketika dia bisa menjaga kesehatan kulit. Nah, kalau misalkan goal dari skincare yang saya bawakan kepada, saya juga sharingkan pada teman-teman maupun orang-orang yang nonton YouTube adalah kulit yang sehat gitu. Jadi tujuannya adalah merawat kulit agar kulit kita sehat. Yes. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya saya pengen memulai, misalnya aku pengen memulai untuk skincare tuh, pertama kali yang harus dilakuin apa sih? Sebenarnya menurut saya balik lagi, karena skincare itu bicara tentang kebersihan, tentu saja dimulai dari step membersihkan muka. Oh, cuci muka. Ya, step membersihkan muka itu saya sangat sarankan satu hari itu 2 kali. Ini konteksnya bicara tentang menggunakan sabun cuci muka ya. Tapi kalau misalkan cuci muka menggunakan air tanpa sabun cuci muka ya balik lagi kepada preference setiap orang. Nah, kalau misalnya sekarang kita mau pakai skincare, nah itu berbeda-beda kan ya? Ya. Nah, apa sih yang ngebedain satu sama yang lain tuh? Tentu aja banyak faktor. Salah satunya adalah jenis kulit. Jenis kulit. Jenis kulit itu menentukan produk yang bisa kita pakai dan produk yang sebaiknya tidak kita gunakan. Kemudian tentu saja kondisi kita. Misalkan kita sedang hamil atau misalkan pekerjaan kita lebih menuntut kita lebih banyak di luar ruangan. Tapi memang start awalnya dimulai dari, kalau Anda mau memulai skincare adalah jenis kulit Anda. Oh, mengetahui dulu aku tuh jenis kulitnya apa. Yes. Baru kita bakal tahu treatment yang bakal kita lakukan untuk kulit kita tuh seperti apa. Iya. Nah, kalau misalnya jenis-jenis kulit sendiri tuh
apa aja ya? Pertama, jenis kulit ada 3, normal, kering, dan berminyak. Normal, kering, dan berminyak. Cuman satu muka itu areanya nggak semua orang kering semua atau berminyak semua. Makanya ada jenis kulit keempat, beberapa orang mengelompokkannya menjadi jenis kulit kombinasi. Tapi ada juga orang-orang yang salah kaprah bahwa jenis kulit dia sensitif. Sebenarnya sensitif itu lebih kepada menjelaskan kondisi kulit. Jadi ada jenis kulit dan kondisi kulit. Oh ya. Jadi kalau jenis mah udah pasti itu. Kalau misalnya kondisi mungkin bisa berubah. Ya, sebenarnya jenis kulit juga bisa berubah karena hormon. Jadi kalau jenis kulit itu terutama untuk ibu-ibu yang setelah hamil biasanya terjadi perubahan jenis kulit, atau misalkan orang-orang tertentu yang dia mengkonsumsi obat, atau misalkan dia mengalami terapi tertentu misalnya kemoterapi dan lain-lain, jadi ada perubahan ya. Jadi sebenarnya makanya skincare itu kita nggak boleh belajar skincare itu hanya dari produknya, tapi fondasinya, karena jenis kulit itu bisa berubah ketika kita ada di negara yang 4 musim atau 2 musim, maka jenis kulit kita dan kondisi kulit kita pasti terpengaruh. Jadi banyak faktor berarti ya. Nah kalau misalnya faktor-faktor yang paling pengaruhi sehari-hari itu apa aja? Kalau dari internal atau eksternal? Ada 2 soalnya, kita harus gelombangin internal dan eksternal. Kalau internal dari apa yang kamu konsumsi. Makanan yang kita masak. Betul sekali. Jam tidur, kualitas tidur. Tingkat stres itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau misalkan udah treatment nih, misalkan udah oke banget, udah ke titik yang kulit gue oke, tapi ternyata kebetulan makanan itu adalah makanan yang memicu jerawat buat diri dia, atau misalkan dia tiba-tiba lebih stres, kulitnya bisa jadi lebih kering atau bisa jadi lebih berminyak. Sama kayak diet berarti ya, kurang lebih. Iya pola tidur, pola makan berarti ya. Karena kan kulit itu sebenarnya organ kan, maksudnya dia menunjukkan apa yang ada dalam tubuh kita. Contohnya kan kalau misalkan kita sakit nih di rumah sakit, pasti kan kulit kita kelihatan lebih kering, atau tiba-tiba lebih banyak berjerawat dan lain-lain gitu. Sebenarnya kulit itu hanya menunjukkan respon apa yang terjadi di dalam. Nah, sekarang kita masuk ke jenisnya misalnya. Kalau misalnya yang pertama jenis kering misalnya, treatmentnya tuh atau apa yang harus kita lakuin, misalnya kulit aku kering nih, kira-kira harus cari yang produk seperti apa? apa? Sebenarnya intinya adalah kulit yang sehat adalah kulit yang seimbang antara kandungan minyak dan kandungan air. Orang yang jenisnya kulitnya kering itu berarti dia kekurangan kandungan air dan kandungan minyak. Artinya produk-produk yang dia pakai dia harus memenuhi kebutuhan air dan kebutuhan minyak di kulit dia. Sedangkan untuk orang yang jenis kulitnya berminyak, dia harus bisa mengontrol produksi minyak dan menambah kebutuhan kandungan air di dalam kulit. Intinya adalah balance di situ. Kalau misalkan untuk memulai skincare nih ya, pertama kita harus tahu jenis kulit kan. Nah, itu saya punya tips bagaimana mengecek jenis kulit kita supaya tidak terlalu miss. Karena sebenarnya banyak banget orang yang datang ke klinik atau ketemu saya secara pribadi, mereka sudah mendiagnosa diri mereka dan diagnosanya salah. Yang menyebabkan tentu saja ketika dia membeli produk dalam keterbatasan keliru memperburuk situasi kulit gitu. Jadi yang paling penting berarti kita harus ngerti dulu sebelum kita melakukan treatment pastinya ya. Perawatan wajah juga atau membeli produk gitu. Yang paling penting adalah ketika kita tahu kulit kita itu seperti apa, udah gitu kita juga harus punya basic tentang skincare sendiri berarti ya. Step minimal lah yang harus dilakukan untuk saat ini menjaga kesehatan kulit. Karena kan sebenarnya kita beruntung ya di Indonesia, tapi kalau di negara-negara tertentu misalkan dia tidak pakai sunscreen nih, protection, dia bisa kena kanker kulit kan gitu. Jadi sebenarnya balik lagi, skincare itu pada dasarnya menjaga kesehatan kulit, organ tubuh. Dan startnya ya memang dari mencuci muka, karena yang sehari-hari yang dihadapi semua orang adalah setiap mukanya ya pasti kena debu, kotoran, menghasilkan minyak. Step pertama yang harus dilakukan adalah konsisten melakukan cuci muka. Jangan terlalu malam, karena semakin malam kita menggunakan produk pencuci muka, biasanya kulit kita sudah bereaksi dengan debu dan kotoran dan bakteri gitu. Jadi sebisa mungkin setelah beraktivitas di luar kita cuci muka. Setelah matahari terbenam idealnya, karena kan kita masih menggunakan sunscreen gitu. Jadi 3 step basic yang saya sarankan untuk orang-orang memulai skincare. Kalau usianya udah di atas 25 atau 20, saya sarankan 4 step. Jadi beda sih ya. Kalau misalnya remaja mungkin cukup 3,
step yaitu cleansing, mencuci muka, kemudian adalah moisturizing yaitu melembabkan kulit, dan terakhir adalah protection yaitu menekan sunscreen atau yang kita sering kenal sunblock. Nah, tapi secuci mukanya juga kalau pakai sunscreen itu nggak bisa cuma sekedar menggunakan facial wash. Nah, facial wash itu adalah sabun cuci muka yang base water. Sedangkan sunscreen itu kebanyakan dia tidak bisa dibersihkan hanya oleh sabun cuci muka yang base water. Jadi dia butuh cleanser atau pembersih muka yang base oil. Nah, di Indonesia kita punya milk cleanser, susu pembersih. Kemudian cleansing oil yang sekarang mulai booming, dan ada beberapa produk lokal juga yang ngeluarin bentuknya balm. Balm itu adalah cleansing oil yang dalam bentuk beku. Nah, jadi kalau misalkan mau memulai, biasakan dulu pagi cuci muka pakai facial wash atau yang base water. Kenapa nggak pakai double cleansing? Karena pada saat tidur, teorinya Anda tidak kena debu, terus kemudian tidak berkeringat kan tidur. Jadi pagi-pagi cukup menggunakan facial wash. Kemudian pada malam hari atau setelah matahari terbenam dan tidak keluar lagi atau tidak menggunakan make up, itu double cleansing. Jadi 2 tahap pencucian muka, bukan dengan produk yang sama, tapi yang pembersih mukanya pertama oil base, kedua water base. Nah, itu step basic. Baru setelah itu jalan, kita mulai tambahkan step moisturizer, yaitu krim. Jadi krim yang bisa digunakan pagi hari dan krim yang bisa dipakai malam hari. Kenapa? Karena setelah mencuci muka, kelembapan kulit kita tuh terangkat. Salah satu tips yang saya boleh kasih tahu kalau mencari sabun cuci muka, jangan sampai ketika habis cuci muka kulitnya kayak ketarik, jadi kenceng. Itu bukan sensasi yang benar, ya, betul nggak? Para pria itu biasanya klien saya kalau pakai sabun cuci muka tuh nggak tahu kenapa seneng banget sensasi yang kalau kenceng gitu, kayak bersih. Nah, itu bukan konteks yang bersih, karena seperti yang saya bilang, kulit yang sehat itu adalah yang balance antara, yang seimbang antara kandungan minyak dan kandungan air. Nah, kalau misalnya treatment untuk cewek dan cowok tuh sebenarnya basicnya sama? Sebenarnya prinsipnya sama, cuman memang biasanya pria itu kan pori-porinya lebih besar. Jadi produk-produk yang dia pakai memang harus disesuaikan lah dengan kebutuhan. Produksi minyak menjadi lebih banyak karena pori-pori lebih besar. Kemungkinan memiliki komedo, blackhead, whitehead itu lebih besar. Jadi sebenarnya lebih dari sisi sana sih sebenarnya. Dari sisi ingredients, kalau step-stepnya sendiri sama prinsipnya. Butuh dibersihkan, butuh dilindungi, butuh dilembabkan, butuh dieksfoliasi atau dibantu pengelupasan sel kulit mati. Nah, setelah kita melembabkan kulit dengan moisturizer yang pagi atau malam, kita lanjutkan dengan step sunscreen, yaitu pagi hari aja. Jadi sampai matahari terbenam, baru pakai ya pagi, kemudian di repeat berapa jam sekali, tergantung dari SPF dan PA++ yang ada di produk. Kita repeat sesuai itu. Karena sebenarnya pakai sunscreen itu bukan masalah glowing, tapi masalah melindungi dari kanker kulit dan penuaan dini. Karena dengan menggunakan sunscreen sebenarnya itu adalah hal terbaik yang bisa Anda lakukan buat kulit Anda. Cuman kalau Anda langsung memulai dengan menggunakan sunscreen, konsekuensinya Anda bisa beruntusan atau jerawatan karena Anda tidak membersihkan itu dengan double cleansing. Jadi orang harus biasain dulu double cleansing, pakai moisturizer selama minimal untuk 2 minggu. Jadi penambahan produk itu 1 produk 1 minggu, sehingga kulit itu beradaptasi dulu. Nah, minggu ketiga baru penambahannya sunscreen. Gitu. Simple nggak untuk pemula? Cukup simple. Nah, nanti paling bingung ketika memilih produk sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya laki-laki kan mungkin nggak mau repot gitu ya. Dibanding perempuan, kalau perempuan kan lebih bersemangat gitu ya untuk melakukan skincare. Kalau laki-laki kan sedikit kurang peduli lah ya, kurang aware. Nah, sebenarnya kalau misalnya step-step itu tuh bisa dilakukan sendiri berarti kan? Step-step itu adalah step basic di perawatan wajah di rumah. Jadi bukan yang di klinik. Di klinik itu adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah kulit yang tidak bisa diselesaikan di rumah. Oh, jadi sebenarnya kita melakukan skincare tuh di rumah, tapi mungkin terjadi kendala-kendala yang di luar. Nah, itu baru dibantu dengan treatment-treatment di... Biasanya orang treatment itu ada kebutuhan mendesak, kulitnya harus beres dalam tempo secepat mungkin. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, kalau misalkan masalah kulitnya A misalkan, kita sebut saja jerawat. Kalau dia nggak butuh-butuh amat untuk cepat, atau dia nggak tahan dengan jerawat yang terus bertumbuh,
ya skincare di rumah cukup kok dengan produk yang benar ya. Tapi sekali lagi jerawat atau masalah kulit lain itu biasanya bukan masalah skincare aja, tapi sebagian besar adalah pola hidup. Jadi selain kita ngerti cara membersihkan, cara treatment kita terhadap kulit kita, yang paling penting ya pola hidup kita berarti kan. Betul. Dari makan, dari stresnya, dari pemikiran, dari tidur. Jam tidur, betul. Nah, saya kan udah di atas 25 tahun kebetulan. Tapi saya melihat bahwa kalau misalnya udah di atas 25 berarti ada satu step lagi. Nah, betul. Satu step lagi itu apa sebenarnya? Itu adalah step